Komunikasi merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain. Sejatinya, tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Nah, tapi bagaimana kalau komunikasi manusia terhambat karena adanya perbedaan ras atau suku budaya? Inilah pembahasan topik saya kali ini. Saya Muhammad Adi Firmansyah dari kelas 2 BA02, Fakultas Ilmu Komunikasi AKM RTV Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman semua. Jadi dalam pembahasan kali ini saya akan mengangkat 3 poin. Poin yang pertama yaitu tentang sekilas gambaran apa sih komunikasi antar budaya itu. Lalu di poin yang kedua saya akan memberikan video yang telah saya ambil, dan video tersebut nantinya akan saya beri contoh tentang unsur-unsur yang terdapat komunikasi antar budaya tersebut. Dan di poin yang terakhir, poin ketiga, saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas saat ini. Oke, dimulai dari poin yang pertama tentang pengertian komunikasi antar budaya. Nah, jadi komunikasi antar budaya adalah istilah yang merujuk pada suatu proses komunikasi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dari sini saya simpulkan kalau misalnya komunikasi antar budaya ini itu siapapun yang melakukan komunikasi yang dimana mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, itu dapat dikatakan komunikasi antar budaya. Nah, salah satu contoh kecilnya dari komunikasi antar budaya ini bisa dilihat dari gambar yang ada di sini. Nah, gambar yang ini itu memperlihatkan dari beragam macam budaya. Ada yang suku Betawi, ada yang dari Sunda, dan lain sebagainya. Itu mereka berkumpul dalam satu kepentingan yang dimana mereka ingin melakukan foto bersama. Dan setelah ini saya akan memutar video yang nanti akan saya jelaskan poin-poin yang terdapat komunikasi antar budaya tersebut. Kayak kusuk amat. Gila lama. Gitu taruh kau tu. Tulah jika aku. Hal lagi saya gila lama beku. Anu sifat bano daa. Anak baru nak mau ni. Hah? Taruh ni balala. Dekek pit tok jane kene jan dekek pit didheke kono ora apa matane lho iki jalanya ojo didekek tekan dalan matane iki mbok digirke wae lho Salah ba. oh jangkrik gek ngomong ngedeng-ngedeng ra genar ra cetok Wala rafu kusuk aya. Kini ya ugo kafu hadir. Ya soya sao cái này là phẫu thuật cười đấy là phẫu thuật lớn Paulo digulung otot sih wes bang jos pension stop iki mau nang dalan pitik ya kok đấy ta đua ra qua là cái này bos to mai ya đã kini hai cái cemoro kita cười là benar đấy là phẫu thuật lớn air to boys to like to box to move lepas to bang wong nang iki bose ra genah-genah kadasen iki kadasen iki ya what the boys to bang to boys to wait to push to boys to wait yes to make some more the planning yes I do wait goodbye yes wait dia ni ha kala kafu bye opo kue lah nak iku kue kopit layangan sembarangan Bang lay abang ganteng doh lain na ganteng sopo meneh dia kinda kau ni kafu kacil deke mulu adong nasala ilaw ni manu no sila ada niwonya mana nahurang pambahin nami itu songo ni deh ikut dami dak marbada basam kalian ngapain ribut-ribut opo santuy men santuy Coro apaan Coro? Coro itu apaan? Enggak tahu aku Coro, enggak tahu aku Coro. Coro itu apaan? Santuy. Kalian bisa bahasa Indonesia enggak? Bisa lah. Selesain pakai bahasa Indonesia, Bro. Aku enggak tahu ini orang mana tadi. Damai tadi. Orang mana tadi? Orang asik ya sabar. Kalian sabar. Dia gini, Bang. Bang ini.
aku tadi kan manggil temanku, Iya. terus dia nabrak aku. Wih. Jadi kakiku sakit ini, patah ini. Kalau sepedamu tahu di situ, aku ora mungkin nabrak jedet. Nah ini juga Bang minta orang Udah, gini, udah, udah. gini, Nggak gini. mungkin kamu pelekar, nggak mungkin. Iya, iya, kan? gini. Kamu nek nanti pitungan waget. Weh, udah bang. Santuy. Kan sudah kita ngerti, Iya, iya. kita kecelakaan. Damai aja. Damai. Peace. Kamu tadi nggak ngerti bahasanya. Dami itu kono udut. Ya, pakai bahasa Indonesia bang. Dami belikan udut. Ngapain aku beli udut? Jadi kakiku udah patah. Kau bayar nih 10 juta ini. Kamu jak dami toh. Iya, kamu Gua harus udut. iya, kau harus bayar ini dulu. Pret kon bayar 10 juta mau untuk rondo. Pamit Bang bayar namanya berikan gambar pisang. Udah sabar. Damai dulu, nanti saya di keluargaan gitu loh. Iya, harus damai dulu. Nah, dari contoh video yang tadi itu sangat terlihat jelas sekali adanya kendala dalam komunikasi antar budaya. Jadi sekarang saya mau jelasin kenapa saya mengambil contoh video tersebut. Itu bisa dilihat dari scene yang pertama, yang memperlihatkan di mana ada dua orang mengendarai motor, yang satu orang Jawa dan yang satu juga orang Nias. Nah, orang Jawa ini tidak sengaja menabrak orang Nias tersebut. Lalu lanjut di scene yang kedua, ternyata orang Nias ini tidak terima dengan si orang Jawa ini. Akhirnya si orang Nias mencoba mengajak ngobrol si orang Jawa tersebut. Namun karena orang Nias ini berbicara dengan bahasa Nias dan dengan logatnya tersendiri, yang mana kita tahu kalau misalkan orang Nias ini sudah ngobrol atau berbicara, itu terlihat seperti seakan-akan dia itu marah, padahal awalnya dia mengajak ngobrol biasa. Dan kebetulan si orang Jawa ini pun ngobrol dengan bahasa Jawanya dia gitu. Jadi keduanya ini saling tidak mengerti, yang pada akhirnya si orang Jawa mengira ini kalau orang Nias ingin mengajak berantem gitu. Dan akhirnya di scene 3 dan keempat mereka berdua pun adu jotos karena saling tidak mengerti bahasa dan saling beradu argumen. Dilanjut sampai ke scene yang kelima, itu ada seseorang yang menghampiri mereka dengan niat ingin melerai mereka yang sedang adu jotos tersebut. Tapi ternyata sayang sekali orang yang menghampiri tersebut juga memakai bahasa asing, yang dimana sama-sama orang Nias dan orang Jawa ini tuh nggak tahu maksud dan apa yang mereka omongin itu gitu. Dan lanjut ke scene yang keenam, orang yang tadi mencoba memisahkan dengan bahasa asing tersebut akhirnya malah ikut beradu jotos dengan kedua orang Nias dan orang Jawa ini. Sampai akhirnya dia pun pergi dengan sendirinya karena merasa kesal dan tidak menemukan titik tengahnya. Dan lanjut yang ke scene 7, datang lagi seseorang dengan bahasa dan logat Batak yang mencoba memisahkan namun tetap tidak berhasil karena mereka tidak saling mengerti nih satu sama yang lainnya. Jadi ada orang Jawa, ada orang Batak, dan orang Nias. Dan sampai di scene yang terakhir, akhirnya datang seorang menghampiri mereka. Dan seseorang ini akhirnya menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan ketiga orang tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun saling mengerti bahasa karena menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sampai akhirnya mereka menemukan titik tengahnya dan mereka berdamai. Nah, sekarang saya mau kasih kesimpulan nih dari tadi video yang udah saya jelaskan. Kesimpulannya itu apa? Jadi kesimpulannya adalah komunikasi antar budaya itu bisa terjadi kalau misalnya ada kendala dalam berkomunikasi. Kendalanya itu gimana? Kendalanya itu terjadi ketika satu orang dan orang lain itu tidak mengerti dengan apa yang mereka komunikasikan. Seperti contoh di video tadi, ada orang Jawa, ada orang Nias, ada orang Batak, ada yang pakai bahasa asing gitu. Yang sampai pada akhirnya mereka itu dipersatukan dengan bahasa Indonesia, yang dimana pasti semua orang itu saling mengerti gitu. Dan juga kalau kita ambil dari unsur semiotikanya, itu dari contoh raut wajahnya si orang Nias tadi, yang mana padahal itu memang sudah logat dan kebiasaannya orang Nias atau orang Batak yang berbicara dengan nada ataupun raut wajah yang seakan-akan marah gitu. Dan orang lawan bicaranya pun menganggap kalau itu marah, padahal enggak, awalnya tuh dia biasa aja gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Semoga kalian dapat mengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian mau nonton link full videonya saya kasih di deskripsi ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.